menganalisis konsep tersebut di dalam teks yang disajikan oleh pendidik. Berikut ini mereka menyajikan terlebih dahulu konsep unsur intrinsik yang ada beberapa. Setelah mereka mengetahui, memahami, menelaah tentang konsep-konsep tersebut, selanjutnya mereka akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam hal ini dari cerita pendek yang disediakan. Selamat menyaksikan. Kepada ketua saya persilakan. Di sini saya akan jelaskan tentang alur. Pengertiannya, alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir. Untuk jenis-jenisnya, alur terbagi atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologi. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri tahap penyelesaian. Alur mundur atau alur flashback yang juga disebut alur sorot balik merupakan tahapan cerita yang dibuat oleh pengarang dengan pendahuluan akhir. Cerita sebagai pembuka cerita yang kemudian tahapan akan dikembalikan lagi menuju awal cerita. Alur campuran yaitu cerita dalam cerpen berloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini. Alur ini merupakan kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Cerpen menjadi lebih baik 1% termaksud alur maju karena di situ si aku telah belajar dari kata-kata Joy yang belajar selepas subuh dan juga dia membentuk diri dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Demikian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar adalah bagian cerita atau landasan tumpu yang mengacu pada masalah, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Latar juga bisa diartikan sebagai gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Di sini jenis latar cerita. Ada 3 jenis latar dalam cerita, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat penunjukan lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya di taman, di sekolah, dalam gedung, di rumah, dan lain-lain. Latar tempat dalam cerpen menjadi lebih baik 1% adalah di dalam kelas dan di sekolah. 2. Latar waktu. Latar waktu adalah latar di mana tokoh dalam cerita melakukan sesuatu pada saat terjadinya peristiwa. Contohnya pagi hari, siang hari, malam hari, masa lalu, masa kini, dan masa datang. Latar waktu dari cerpen menjadi lebih baik 1% ialah belajar selepas subuh dan setelah jam setiap hari. Latar suasana merupakan sesuatu yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal seperti perasaan gembira, lelah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tokoh adalah individu rekaan pada sebuah cerita sebagai pelaku yang mendalami peristiwa dalam cerita. B. Yaitu fungsi tokoh dan penokohan.
Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Fungsinya adalah yang pertama agar cerita terlihat lebih asik, kedua cerita lebih menarik dan cerita akan terasa lebih memuaskan. Yang keempat yaitu cerita akan lebih jelas sudut pandangnya, dan yang terakhir adalah cerita akan lebih terasa menyatu dalam kehidupan. Fungsi penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, pandangan dalam melihat suatu masalah. Jenis tokoh terbagi atas 4, yaitu tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran utama namun sifatnya yaitu bersifat negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan dari antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah tokoh figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Berikutnya adalah langkah-langkah agar membuat pembaca terhanyut dalam tulisan. Yang pertama, buat pembaca bersimpati kepada tokoh. Ini bertujuan agar pembaca ikut terlibat serta emosional terhadap tokoh. Yang kedua, buat pembaca mengidentifikasikan diri dengan si tokoh. Ini agar pembaca mendukung keinginan tokoh, maka pembaca akan merasakan berada dalam cerita tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis konflik dan pengertiannya. Konflik yang pertama yaitu konflik individu dengan dirinya sendiri. Saat kita membuat cerita dengan gambaran tokoh utama berdiskusi dengan dirinya sendiri, kelolalah agar mendapatkan sensasi dan emosi yang tepat. Yang kedua, individu kontra individu lain. Hati-hati, ini sering membuat bosan pembaca karena kosakata yang membosankan. Yang ketiga adalah individu melawan masyarakat. Buatlah situasi ini benar-benar mencekam. Yang keempat, individu yang berhadapan dengan alam. Dan yang terakhir adalah analisis dalam tokoh. Cara menganalisisnya adalah 1. Narasi dalam paragraf, 2. Di dalam dialog-dialog antar tokoh maupun dialog dengan diri sendiri. Yang ketiga, dimasukkan dalam alur melalui konflik demi konflik. Yang keempat, diterangkan berdasarkan latar yang ada dalam cerita. Kesimpulannya adalah tokoh atau penokohan adalah salah satu komponen penting dalam sebuah cerpen. Ia memposisikan diri sebagai alat atau objek yang dapat diperankan dan menjadi jalan cerpen dapat mengalir. Maka dari itu, tokoh atau penokohan ini sebagai alat bantu untuk memerankan adegan setiap cerita. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang. Pengertian dari sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada cerpen yang dibuatnya. Sederhananya, sudut pandang berhubungan dengan siapa yang menceritakan kisah dalam cerpen tersebut. Sudut pandang yang dipilih oleh pengarang akan menentukan gaya dan corak cerita. Yang kedua, jenis sudut pandang dan pengertiannya. Sudut pandang pada orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang ini umumnya menggunakan kategori seperti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku samping. Sudut pandang ini seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisi dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang ini umumnya menggunakan kata seperti ia, dia, atau nama pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini yang dimaksud ada yang maksudnya kata dia, sedangkan sangat terbatas.
Pembahasannya yaitu pada cerpen yang telah diberikan oleh guru yang berjudul menjadi lebih baik 1% memiliki sudut pandang orang pertama, karena pada percakapan pertama menggunakan kata aku pada kalimat kenapa dia lebih baik dari aku padahal proses pembelajarannya sama. Pada kalimat di atas terdapat kata ganti aku, karena itu pada cerpen yang diberikan memiliki sudut pandang orang pertama. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen menjadi lebih baik 1%. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Gaya bahasa atau biasa disebut majas adalah ungkapan isinya mengenai pesan yang menggunakan kata kiasan. Sedangkan jenis gaya bahasa yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, mitotes, dan simile. Saya akan menjelaskan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen tersebut menggunakan gaya bahasa Indonesia, contohnya seperti kenapa dia bisa lebih hebat dari aku, padahal proses belajarnya sama saja. Yang kedua, kamu di kelas biasa-biasa saja, tapi kenapa setiap ujian selalu mendapat nilai sempurna? Ya, itu saja yang bisa kami jelaskan.